Baik, Assalamualaikum Pak Herul. Waalaikumsalam Pak Nasrul. Iya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik kita. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Jadi apa ini rencananya Pak kita ketemu ini? Iya. Ya Pak. Apa rencananya ini kita ketemu? Katanya Pak Herul kemarin mau bincangkan Oh iya. satu masalah. Saya mau ini sedikit mendeskripsikan sedikit masalah di sekolah saya mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak. Oh iya. Anak-anak ABK. Nah, di sekolah kami itu ada 3 anak ABK, peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, mereka itu ada yang ABK parah, sedang, dan bahkan ada yang sampai biasa tantrum di dalam kelas. Bahkan biasanya ketika pada saat sholat berjamaah itu memicu keributan. Karena biasanya ditegur oleh anak-anak yang lain. Makanya mereka anak tersebut merasa terganggu dan akhirnya tantrum dan membuat orang melaksanakan sholat berjamaah tidak konsentrasi karena ribut dan akan memicu anak-anak yang lain juga ribut seperti batuk dengan disengaja, ada bahkan yang sampai ketawa juga. Kemudian di dalam kelas biasanya mondar-mandir di dalam kelas, namun hal tersebut sudah kita cegah dengan menyediakan, memfasilitasi guru pendamping khusus, GPK namanya. Tetapi hal tersebut masih menjadi kendala karena biasanya anak-anak tersebut biasanya tantrum, meskipun sudah ditangani oleh PDBK. Cuma dari kami guru-guru juga akan memberikan solusi, memberikan ide bagaimana supaya anak ABK tersebut bisa belajar dengan tenang dan tertib seperti anak-anak normal yang lain. Iya, seperti itu Pak. Oh baik. Jadi masalahnya Pak, masalah anak ABK. Jadi tentu Pak Herul ada ukuran keberhasilan untuk penanganan anak ABK ini. Apa ukuran keberhasilannya Pak Heru untuk menangani anak ABK ini? Iya. Ukuran keberhasilannya adalah anak-anak ABK tersebut bisa juga seperti anak-anak yang non ABK. Misalkan dia juga bisa lulus di perguruan tinggi negeri. Dan dengan segala usaha, alhamdulillah kemarin siswa kami yang alumni yang ABK itu berhasil diterima di perguruan tinggi negeri. Kalau tidak salah di Universitas Negeri Makassar. Dan ternyata anak ABK juga bisa. Karena paradigma sebelumnya bahwasanya anak ABK itu anak-anak yang berkebutuhan, yang terbatas, yang tidak bisa berprestasi dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Tetapi kita sudah membuktikan kemarin ada anak kami 1 orang lulus di perguruan tinggi negeri dengan jalur UTBK. Karena anak ini namanya Valeri, dia bisu dan tuli. Kalau membaca teks, menjawab soal itu bisa. Tapi kalau mendengarkan dan speaking, berbicara itu di luar batas kemampuan Ananda karena Ananda tuli dan bisu. Tetapi alhamdulillah dapat lulus di PTN di Universitas Negeri Makassar melalui jalur UTBK Pak. Itu mudah-mudahan anak ABK yang lain bisa seperti itu. Itu ukuran. Masya Allah Pak Heru luar biasa. Tadi sudah ada pembimbing khususnya, ternyata sudah ada yang berhasil Pak ya. Kemudian Pak Heru, kalau posisi Pak Heru di sekolah, kekuatan yang Pak Heru miliki pasti ada, apalagi dalam penanganan anak ABK ini. Ya baik, terima kasih Pak. Kekuatan kami di sekolah, kami biasanya memberikan saran kepada guru-guru yang lain, teman sejawat, bahwasanya paradigmanya dulu kita bentuk paradigma teman-teman guru bahwasanya anak ABK, anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki hak yang sama dibanding dengan anak-anak yang lain. Mereka juga butuh pendidikan, butuh sentuhan, butuh kasih sayang, butuh pujian seperti dengan anak-anak yang lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tidak ada
tidak ada perbedaan di antara mereka, mereka sama saja. Namun hal tersebut tetap kita pertimbangkan bahwa anak-anak ABK perlu penanganan khusus, butuh sentuhan khusus. Nah, itu paradigma dari kami ke guru-guru. Kemudian di sekolah kami juga kebetulan kami kerjasama dengan lembaga dari Jakarta, lembaga dari kementerian khusus dari kementerian. Itu biasanya ada pelatihan online, kemudian biasa juga datang narasumber ke sekolah kami untuk memberikan pendekatan kepada guru-guru mengenai pendekatan khusus kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi seperti itu, saya kira di sekolah kami kekuatannya cukup mumpuni untuk menerima dan mengarahkan anak-anak ABK untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan dan bisa berhasil seperti anak-anak yang lain, Pak. Oh, Masya Allah, berarti luar biasa Pak ya, sudah disampaikan tadi ada pembimbing khususnya, kemudian ada paradigma yang dibangun, kemudian ada juga kerjasama sama kolaborasi Pak. Luar biasa sebenarnya solusi yang Pak Heru sudah sampaikan untuk menangani anak ABK ini. Kemudian dalam melaksanakan itu Pak, mungkin Pak Hairul selama ini ada hambatan, ada gangguan yang bisa menghalangi untuk membimbing anak ABK ini. Mungkin ada hambatan atau gangguannya Pak Hairul? Iya. Jadi setiap langkah baik yang kita terapkan di sekolah tentunya tidak berjalan mulus 100%. Bahkan biasanya juga ada tantangan dan hambatan. Nah, hambatannya di sini adalah anak-anak ABK tersebut belajar bersama dengan anak-anak yang lain dalam jumlah yang banyak. Misalkan ada sekitar 28 orang. Nah, di situ masuk anak ABK. Tentunya banyak juga anak-anak yang belum memahami bahwa ini anak ABK perlu pendekatan khusus, tidak boleh disamakan dengan anak-anak yang lain, karena kalau disamakan dengan anak-anak yang lain maka timbul goncangan dari mereka. Misalkan ketika guru-guru memberikan tes atau ujian, jadi guru-guru diberikan pemahaman bahwa soalnya jangan sama dengan soal anak-anak yang normal, karena kemampuannya tidak mumpuni seperti anak yang lain. Misalkan level 4 dikurangi menjadi level 2 misalnya, supaya anak-anak tersebut, anak berkebutuhan khusus tersebut dapat menjawab soal dengan mudah tanpa hambatan. Kemudian hambatan yang lain Pak, ini di sekolah kami masih terbatas alat-alat yang dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus. Tapi ruangannya sudah ada Pak, kami ada ruang inklusi di sekolah kami. Namun standarnya itu anak-anak berkebutuhan khusus itu punya alat tersendiri, alat permainan. Ya, misalkan ketika mereka jenuh belajar di dalam kelas ada alat-alatnya memang. Nah, alat-alatnya itu sudah ada beberapa, namun masih terbatas. Itu hambatannya Pak dari perlengkapan dan alat-alat untuk menghibur mereka. Ada memang alat-alatnya. Sama dengan ini, ketika kita menerima anak berkebutuhan khusus yang tunanetra, nah itu alatnya belum ada. Apa itu huruf braille atau apa? Pelatihannya sebenarnya sudah banyak, cuma alatnya itu belum ada di sekolah kami. Nah, bagaimana cara membelajarkan anak tunanetra? Nah, misalkan seperti itu. Ya, itu Pak. Tadi sudah ada Pak Herul, luar biasa tadi hambatannya, kemudian sudah ada juga solusi yang sudah diupayakan. Terus ada beberapa tinggal kebutuhan alat mungkin yang kurang. Kira-kira Pak Herul, apa rencana atau prioritas untuk menangani masalah-masalah tadi atau problem-problem khususnya tadi yang alatnya belum ada? Mungkin ada di pikiran Pak Herul yang bisa dilakukan sebagai rencana? Iya. Jadi prioritasnya sudah ada ruang inklusif, cuma prioritasnya adalah kami ingin melengkapi segala sarana dan prasarana yang menyangkut hal-hal yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Seperti tadi belum adanya alat untuk membelajarkan anak tunanetra. Itu prioritas kami akan konsultasi segera dengan fasilitator ataukah yang bertanggung jawab di dalam penanganan anak berkebutuhan khusus dari kementerian. Itu kita akan minta, kita akan buat proposalnya supaya diadakan dengan lengkap
Dan ketika ada peserta didik yang tunanetra itu kita bisa wadahi, bisa kita tampung di sekolah kami dengan lengkapnya alat-alat tersebut. Kemudian yang kedua adalah prioritasnya adalah memberikan mindset penuh kepada guru-guru. Nah, karena di sekolah kami ada beberapa guru baru yang belum paham mengenai konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka masih perlu pendekatan, pelatihan mengenai cara pandang menangani anak-anak berkebutuhan khusus sehingga dapat tertangani dengan baik. Kemudian prioritas kami yang ketiga yaitu menambah lagi guru pendamping khusus karena di sekolah kami itu baru 2 orang karena di sekolah kami itu ada 3 anak jadi 1 anak 1 guru pendamping khusus supaya bisa konsentrasi, bisa fokus menangani anak tersebut. Dan tentunya ketika anak berkebutuhan khusus tersebut dapat meraih keberhasilan, maka itu adalah keberhasilan dari kerja keras dari kami tim dan sekolah. Bahagia sekali rasanya orang tua mereka ketika dapat melihat anak-anaknya itu bisa lulus, apalagi jalur UTBK dapat sukses, dapat berhasil dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tentunya itu juga menjadi pahala jariah buat kita tim dan guru-guru dan semua stakeholder yang ada dalam sekolah. Itu Pak. Masya Allah, luar biasa Pak Heru. Jadi ini kayaknya sisa butuh komitmen, solusinya juga tadi sudah disampaikan Pak Heru. Komitmen terhadap rencana tadi perlu diperkuat lagi Pak. Kira-kira Pak untuk komitmen yang Pak Heru bangun, kemudian siapa-siapa yang bisa membantu Pak Heru untuk menjaga komitmen ini bagaimana Pak? Ya Pak, bisa diulang Pak. Komitmennya terhadap rencana Pak Heru tadi sisa dibangun Pak ya, insya Allah mudah-mudahan. Siap. Kira-kira siapa yang bisa menjaga komitmen Pak Heru dan apa yang bisa membantu Pak Heru untuk menjaga komitmen yang tadi? Iya Pak, mudah-mudahan bisa dimudahkan di dalam komitmen ini untuk untuk menunjang proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus sehingga dapat ditangani dengan baik. Baik, Masya Allah, luar biasa Pak Heru. Terima kasih Pak Heru, semoga dimudahkan untuk penanganan anak ABK-nya, Masya Allah. Siap, makasih banyak Pak Nasrul. Ya, Pak. Oke Pak Nasrul. Iya, siap Pak. Sudah selesaikan 2 kali 15 menit?